Bagaimana caranya agar diri kita terlatih dan tidak mengalami keterkejutan atau kegoncangan diri ketika menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas terkait dengan bab ini. Sangat penting bagi kita untuk melatih diri menjadi orang yang lebih stabil, yang lebih tenang, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita dengan pasangan kita ada hal-hal yang tidak cocok dengan kita. Kadang-kadang kita terkejut kemudian merasa sesak dada kita dan seterusnya. Kadang dengan tetangga, kadang dengan mertua, dan orang-orang yang sering bertemu dengan kita atau teman kerja, itu kita sering mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan dari sikap-sikap orang lain. Dari pasangan kita mungkin yang paling sering, karena paling sering interaksinya di dalam rumah, kita juga sering mengalami hal-hal yang tidak nyaman, dan itu kadang-kadang membuat shock emosi kita dan berlarut-larut menjadikan kita tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Di antara bentuk keterkejutan itu kita sering gopoh. Gopohan bahasa Jawanya ya, atau sering ya terkejut lah gampangnya. Gopoh, terkejut, kemudian langsung respon reaktif terhadap peristiwa yang membuat kita tidak nyaman. Itu salah satu bentuk keterkejutan diri kita. Reaktif, langsung mengambil tindakan yang tanpa berpikir panjang. Ini nanti akan berakibat fatal. Karena ini penting untuk kita latih bersama. Cara ini mungkin insya Allah bisa membantu. Saya dulu pernah makan emping melinju. Itu emping melinju itu rasanya di lidah itu pahit-pahit, gak nyaman. Tetapi ketika emping melinjo ini saya paksakan untuk dinikmati karena melihat teman-teman yang lain sudah bisa menikmati emping melinjo, akhirnya pelan-pelan lidah ini mulai beradaptasi dengan pahitnya emping melinjo. Dan terus begitu sampai ketika kita dihidangkan emping melinjo, kita merasakan nikmat atau nyamannya emping melinjo itu. Demikian juga kita ketika kita awal-awal minum jamu. Pada awalnya sangat pahit. Tetapi ketika kita sudah terbiasa dengan minum jamu yang pahit, lidah kita dan diri kita sudah beradaptasi dengan pahitnya berbagai macam jamu. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami berbagai macam keterkejutan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ketika kita tidak meniatkan diri untuk melatih jiwa kita, maka selamanya kita akan terkejut, dan bahkan sampai kita sudah berumur usia tua, kita tetap selalu merasa terkejut ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bentuk keterkejutan itu bisa bermacam-macam, bisa kecewa, bisa sangat sedih, bisa marah, bisa ketidakstabilan jiwa di dalam diri kita. Itu makna bahwa diri kita masih gampang dikejutkan oleh kejadian-kejadian yang terjadi di luar diri kita, dan itu sangat mengganggu kestabilan emosi dan jiwa kita. Karena itu satu hal yang perlu kita lakukan, bagaimana supaya diri kita ini menjadi orang yang dalam tanda kutip stabil, ada stabilizer gitu ya, terkait dalam diri kita supaya menjadi orang yang tetap nyaman dan tidak mudah terganggu dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka yang pertama adalah meniatkan diri untuk melatih diri ketika mengalami keterkejutan, atau bahasa lainnya membiasakan diri beradaptasi dengan keterkejutan kecil yang sering kita alami, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Apa keterkejutan kecil itu? Misalnya kekecewaan kita kepada pasangan, ya, sikap-sikap yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau misalnya sikap teman kerja kita yang tidak nyaman,
Maka kita perlu melatih terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan itu sehingga tidak mengejutkan diri kita. Kita punya kontrol terhadap diri kita, dan kejadian di luar diri kita tidak mestinya mengontrol diri kita sehingga kita menjadi orang yang mudah terkejut. Orang yang terbiasa dengan keterkejutan itu pada akhirnya dia juga akan menjadi orang yang mudah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mudah marah, mudah mengumpat, mudah menjelek-jelekan orang, mudah menuduh, mudah menggibahi orang. Itu karena dia mengalami keterkejutan yang tidak dia biasakan di dalam dirinya. Nah, kalau kita sudah berusaha terus-menerus setiap hari untuk membiasakan diri melewati berbagai macam keterkejutan di dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang yang stabil dan selalu alat ukurnya adalah apakah ini akan melanggar perintah Allah atau tidak. Karenanya, teman-teman sekalian, Nabi menjanjikan kepada kita orang yang selalu menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, yang hal-hal tersebut menguji kesabarannya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Orang yang biasa berlatih bersabar, Allah pasti akan menjadikan dia penyabar. Artinya, orang yang berlatih di dalam kehidupannya menghadapi berbagai macam keterkejutan, maka dia tidak akan lagi terkejut dengan berbagai macam peristiwa karena dia sudah punya kontrol kepada dirinya dan dia tidak dikontrol oleh berbagai keterkejutan yang ada di luar dirinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.